Salam sejahtera saudara-saudari sedharma. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana makanan kemarin, enak apa enak nih? Enak ya, karena semua makanan yang kita makan itu sudah dipikirkan dan disiapkan oleh seksi konsumsi sesuai dengan selera kita pada umumnya. Ada pedas, ada gurih, dan segar. Enak kan? Mari kita kasih semangat buat seksi konsumsi ya. Hari ini kita terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, budi jasa Bapak Ibu Guru Suci, kebajikan Dewa Suci Air Putih dan Bodi Satwa Tak Istirahat, serta kewesaksian dari para pandita. Saya diberikan kesempatan belajar bersama-sama tentang topik makna vegetarian. Saudara-saudari sedharma, Jose mau tanya nih, kita sebagai manusia itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, makan untuk hidup. Sekarang kita akan jelaskan. Penyakit masuk melalui mulut. Karena manusia mayoritasnya dari kita itu memiliki tubuh yang sehat. Jarang sekali bayi yang baru lahir itu sudah memiliki penyakit bawaan. Memang ada, tapi jarang sekali. Mayoritas dari kita itu memiliki tubuh yang sehat sewaktu dilahirkan. Nah, kenapa saat kita dewasa, tua, muncul berbagai macam penyakit? Karena kehidupan kita dari mulai kita muda sampai kita dewasa, kita memasukkan makanan-makanan yang tidak menunjang kehidupan kita. Manusia untuk hidup kita membutuhkan makan. Jadi seharusnya kita makan makanan yang menunjang kehidupan kita. Makanan yang memberikan kita kehidupan, yang mengandung energi kehidupan. Nah, kita ambil contoh. Kita petik sebiji buah apel ataupun mangga dari pohonnya. Kita petik, terus kita makan dagingnya. Dalam buah tersebut kan ada bijinya. Nah, biji tersebutlah kita tanam lagi di tanah. Kita kasih pupuk, kita siram dengan air, maka akan tumbuh satu pohon apel atau satu pohon mangga lagi yang baru, yang berbuah lebih banyak lagi. Itulah yang dinamakan makanan yang memberi kita kehidupan. Bukan hanya yang makan mendapatkan kehidupan, tapi bisa menimbulkan kehidupan yang lebih lagi bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, kita manusia bisa menjaga kehidupan kita dengan makan makanan di 40 tahun pertama kehidupan kita, maka kita akan menuai hasilnya di 40 tahun terakhir kehidupan kita. Bahkan sejak kita dalam kandungan, sebenarnya kesehatan kita sudah dipengaruhi oleh apa yang dimakan oleh mama kita. Kalau seumpamanya nih, seorang ibu hamil, dia banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung pemanis buatan atau gula yang tinggi. Saat bayinya lahir, ketika bayi itu sudah dewasa, dia akan mudah sekali terkena penyakit diabetes. Alangkah baiknya saat kita sudah mengetahui hal ini dan kita belajar, kita bisa menjaga kualitas hidup kita. Kesehatan kita makin baik di kemudian hari. Setiap makhluk hidup itu diciptakan Tuhan, dia mempunyai hakikatnya makan apa. Contohnya kelinci, dia makannya wortel. Kalau macan dia makannya daging. Maka dari itu, anatomi dari kelinci dan macan itu pasti berbeda. Kita manusia diciptakan Tuhan, harusnya makan apa? Kita lihat di gambar yang tengah, kita waktu makan itu pertama kali kita bertemu dengan gigi kita. Kita lihat di gambar yang nomor 2, gigi kita itu manusia mirip dengan hewan herbivora, pemakan tumbuhan, omnivora, pemakan daging dan tumbuhan, atau karnivora, pemakan daging. Ya, kita lebih mirip dengan herbivora. Secara gigi itu sudah membuktikan bahwa manusia itu tidak memiliki taring yang panjang seperti hewan omnivora ataupun karnivora, yang fungsinya taring itu untuk mencabik daging. Jadi secara gigi, manusia kita diciptakan Tuhan sebagai herbivora, pemakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, yang kedua, dari gigi makanan akan turun ke lambung. Dari lambung makanan akan bertemu dengan yang namanya asam lambung. Manusia memproduksi asam lambungnya levelnya lebih rendah dari hewan karnivora.
Karnivora itu memiliki asam lambung yang jauh lebih tinggi dari kita. Herbivora, fungsi asam lambung itu untuk menghancurkan daging. Jadi kalau macan makan daging, otomatis karena asam lambungnya tinggi, maka daging akan cepat hancur dari lambung macan. Lain dengan kita. Kalau kita makan daging, tubuh kita akan dipaksa menghasilkan asam lambung yang tinggi. Ini untuk menghancurkan daging tersebut. Oleh karena itu kita bedanya dengan macan. Contohnya ya, macan itu bisa menangkap mangsanya itu langsung digigit, terus langsung dikunyah, ditelan. Nah, kalau kita tidak bisa seperti itu, benar enggak? Ya, kita nggak bisa langsung menerkam seekor ayam, terus langsung kita gigit dan kunyah, terus telan. Kita pasti muntah. Kita manusia untuk makan ayam itu harus melalui proses-proses seperti dicabut bulu dulu lah, dibumbui dulu, ya dimasak dulu, baru kita bisa memakannya. Karena kita manusia tidak didesain untuk mengkonsumsi daging. Jadi untuk makan daging kita membutuhkan banyak bantuan-bantuan dari luar. Asam lambung yang tinggi zaman sekarang itu banyak sekali ya orang mengeluh sakit mah. Perut kita terasa begah, perih ya karena asam lambung itu tinggi. Nah, kita setelah selesai dari lambung, makanan akan turun ke usus. Usus manusia itu panjangnya 5 kali panjang tubuh sama dengan hewan herbivora. Bedanya dengan hewan karnivora hanya 3 kali panjang tubuhnya. Jadi sewaktu kita makan daging, daging tersebut di lambung macan asam lambungnya tinggi. Jadi pas dicerna akan cepat hancur. Karena ususnya pendek, maka akan lebih cepat keluar dari tubuhnya. Beda dengan tubuh kita, membutuhkan 5 hari kita baru bisa mencerna daging dari masuk ke dalam tubuh kita sampai keluar dari tubuh kita. Otomatis kalau sudah 5 hari daging di dalam usus kita pasti busuk. Busuknya di mana? Ya, di dalam usus kita. Ini akan menyebabkan penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan berdatangan. Sekarang kita sudah percaya enggak? Kita manusia itu sama dengan hewan herbivora, pemakan sayuran, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita masih belum yakin, kita juga bisa lihat dari kuku kita. Kuku kita diciptakan bukan kuku yang panjang dan tajam. Karena fungsi kuku kita bukan untuk memangsa atau mencabik-cabik daging. Ya, dalam mengkonsumsi daging itu pasti kita ada efek buruknya. Efek buruk dari konsumsi daging yang pertama adalah makanan hewani ini sudah tidak natural dan banyak suntikan hormon pertumbuhan. Kita bisa lihat dari ayam ya. Biasanya ayam itu disuntik di bagian sayapnya agar bisa cepat besar dan bisa jadi ayam potong. Karena manusia sekarang terlalu serakah, permintaan akan daging meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, pemilik peternakan karena mendapat permintaan yang begitu besar, maka mereka menggunakan segala cara untuk menghasilkan lebih banyak. Akhirnya, disuntiklah hormon-hormon pertumbuhan pada binatang-binatang ternak. Ayam yang dulunya membutuhkan 3-4 bulan baru siap dipotong, sekarang hanya 45 hari saja. Jadi, kalau sudah disuntik hormon pertumbuhan, kita juga makan hormon pertumbuhan tersebut. Maka banyak orang-orang sekarang dari kecil cepat sekali besar, dari besar cepat sekali tua. Nah, kalau sudah kita cepat tua, maka kita akan lebih cepat apa? Ya, cepat mati. Ya, contohnya bisa kita lihat, kalau mobil itu sudah tua, spare partnya juga sudah tua, maka dia akan cepat rusak. Sama dengan tubuh kita. Kalau kita cepat tua, maka kita akan mudah kena sakit. Tubuh kita juga tidak akan berfungsi secara normal. Sama seperti ketika kita masih muda. Dan juga daging itu mengandung hormon yang namanya kortisol, hormon stres ya. Itu daging juga sedikit antioksidannya. Jadi setiap makhluk hidup ketika akan dibunuh, dia akan mengeluarkan hormon stresnya.
Contohnya, kalau kita ingin disakiti, maka kita pasti akan ketakutan, stres. Maka badan kita pasti akan memproduksi yang namanya hormon kortisol. Ketika kita mengkonsumsi hewan yang disembelih juga mengeluarkan hormon stres. Maka hormon stres ini juga kalau kita makan, ya, karena di zaman modern ini banyak orang yang mengeluh stres, depresi, mentalnya terganggu. Karena zaman sekarang itu banyak mengkonsumsi hewan yang mengandung selain hormon pertumbuhan juga mengandung hormon stres. Saat kita makan daging, kita hanya makan lemak jenuh saja dan protein saja. Daging itu kandungan vitaminnya dan mineralnya itu jauh dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Selain hanya sekedar kenyang kita makan, itu kebutuhan nutrisi kita tidak terpenuhi. Kita bisa lihat di studi di negara Skotlandia dikatakan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi daging favorit seperti daging sapi, daging babi, dan daging kambing itu usia tubuhnya lebih tua dari orang-orang yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi daging, secara otomatis kita akan lebih cepat tua. Nah, kalau kita cepat tua, maka kita akan lebih cepat mati. Selanjutnya ya, efek buruk kita mengkonsumsi daging. Lemak jenuh yang menyumbat pembuluh darah, itu kita bisa lihat dari gambar kiri atas ya. Pembuluh darah itu yang tidak tersumbat lancar. Terus yang kedua, pembuluh darah yang tersumbat oleh lemak jenuh. Dan yang ketiga adalah pembuluh darah yang sudah terblokir total. Jadi saat kita makan daging, kita mengkonsumsi lemak jenuh ini. Otomatis lemak jenuh tersebut akan tersangkut dalam lemak darah kita. Apalagi kita banyak mengkonsumsi daging, cepat sekali penyumbatannya. Nah, saat peredaran darah kita terganggu, otomatis ya nutrisi-nutrisi yang di organ tubuh kita akan terganggu. Organ tubuh kita akan kekurangan nutrisi, secara otomatis penyakit-penyakit pun akan berdatangan. Nah, kalau contohnya, kalau kolesterol kita tinggi, maka jantung kita juga tidak akan berjalan secara normal. Maka mudah sekali kita terkena penyakit jantung. Nah, kalau seumpamanya peredaran darah yang tersumbat di dekat lever, otomatis lever kita akan mudah terkena penyakit hati. Maka penting sekali ya untuk kita bervegetarian agar pembuluh darah kita bersih dan tidak tersumbat. Yang kedua ya, daging banyak mengandung cacing dan bakteri. Bisa kita lihat di gambar yang ketiga. Dari dalam daging tersebut itu mengeluarkan belatung. Kita tahu bahwa makhluk hidup manapun seperti manusia, binatang, kalau meninggal itu pasti mayatnya meninggalkan belatung. Sama juga saat kita mengkonsumsi daging yang ada cacing dan bakterinya, otomatis itu sangat merugikan kesehatan kita. Yang ketiga adalah penyakit hewani, terdiri dari COVID-19, flu babi, flu burung, astrak, dan lain-lain. Jadi jika kita tidak mengkonsumsi daging, maka kita bisa menghindari penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan ini. Keempat yaitu resiko kanker meningkat ketika kita mengkonsumsi daging, terutama kanker usus, lambung, getah bening ya, karena di dalam daging mengandung kimia yang namanya N-nitroso. Ketika kita mengkonsumsi daging yang mengandung N-nitroso ini, maka akan merusak sel-sel pelindung usus kita. Kalau usus kita tidak berjalan dengan lancar, maka penyerapan nutrisi di makanan yang kita makan hasilnya tidak akan maksimal. Kita sudah makan yang bergizi, tapi usus kita tidak menyerap gizi tersebut. Maka badan kita meskipun kita makan, tapi tidak akan terasa kekurangan gizi. Itu akan merugikan kesehatan kita. Nah, kalau sel-sel pelindung usus kita rusak, maka kita akan mudah terkena kanker usus. Maka daging juga itu dapat menyebabkan pencernaan kita tidak lancar.
Seperti yang dijelaskan, saat kita konsumsi daging, maka lambung akan memproduksi asam lambung yang tinggi. Akhirnya kita merasa sesak di dada, terasa terbakar. Itu karena asam lambung kita yang tinggi. Kita bisa lihat di sebelah kiri atas. Kalau kita terkena penyakit GERD, itu dadanya sakit sekali ya. 3 daging favorit yang menyebabkan kanker adalah babi, sapi, dan kambing. Ini adalah 3 macam daging yang paling buruk dikonsumsi oleh manusia. Daging yang memiliki nutrisi paling rendah, tapi rasio kalorinya tinggi. Ini maksudnya apa? Ya, kita lihat 100 kalori steak daging dibandingkan dengan 100 kalori brokoli. Kita bisa lihat di gambar ya, sama dengan 0,8 protein. Kalau brokoli itu 11,1 gram proteinnya. Berarti kita makan daging mengkonsumsi lebih banyak protein itu salah. Karena dengan kalori yang sama dengan brokoli, proteinnya jauh lebih tinggi dari brokoli. 100 kalori steak itu mengandung 7,4 gram lemak. Sedangkan brokoli itu hanya 0,4 lemak. Berarti kita makan sama-sama 100 kalori, sama-sama kenyang, kita akan banyak mendapat nutrisi dari brokoli tanpa harus kita menambah lemak. Kita juga bisa lihat di brokoli atau sayuran itu banyak mengandung yang namanya fitokemikal. Bagus sekali untuk organ-organ tubuh kita. Itu untuk rambut, untuk kuku, untuk kulit ya. Banyak vitaminnya, banyak mineral dan juga banyak antioksidan. Itu yang bisa melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Polusi peternakan itu sama dengan bumi lestari. Jadi, peternakan itu menghasilkan gas metana yang mempertipis lapisan ozon. Hewan ketika mereka bernapas dan mereka mengeluarkan kotoran, itu mereka juga mengeluarkan gas metana. Jadi dalam peternakan banyak sekali hewan-hewan yang berkumpul. Otomatis hewan-hewan ini banyak berkumpul, maka gas metana juga meningkat. Gas metana yang dikeluarkan dari hidung hewan-hewan ini akan naik ke atas ke atmosfer kita. Ketika dia naik ke atmosfer, yang gas tadi akan merusak ozon kita. Dan kita tahu kalau ozon kita rusak, maka pelindung kulit kita dari ultraviolet juga berkurang. Dan kalau lapisan ozon kita makin tipis, maka suhu di bumi ini semakin lama akan semakin meningkat. Akhirnya, bumi akan semakin panas ya. Banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan akan mati. Di kutub juga akan mencair. Maka banyak terjadilah bencana alam seperti banjir, tsunami, itu semua karena efek dari pemanasan global. Oleh karena itu, dengan kita mengurangi peternakan, juga kita mengurangi gas metana dan ozon kita juga tidak akan rusak. Terus yang kedua, kotoran binatang dan sampah peternakan itu mencemari sumber air di sekitarnya. Itu kita bisa lihat di gambar sebelah kiri atas ya. Kotoran-kotoran peternakan banyak sekali. Sampai air aja terlihat hitam. Kalau sumber air kita sudah tercemari, waktu kita minum juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau semua orang belajar bervegetarian, otomatis peternakan akan berkurang. Kalau peternakan berkurang, sumber air di sekitar kita juga saat kita minum air yang bersih, maka kesehatan kita juga akan lebih baik. Yang ketiga ya, kita jangan bilang bahwa kita makan ikan itu aman. Karena peternakan ikan itu juga sangat mencemari lautan, mencemari sumber air kita. Karena sama dengan ayam, sapi, babi, ikan itu juga diberi kimia ataupun vitamin biar mereka cepat besar dan cepat dijual. Jadi kita di zaman ini makan daging itu sudah tidak natural lagi. Lebih baik mulai sekarang kita belajar bervegetarian untuk bumi kita ataupun untuk kesehatan kita sendiri. Sekarang kita akan lihat sama-sama video dari peternakan modern ini. Baiklah,
Sekarang kita sudah sama-sama melihat betapa kejamnya peternakan modern. Bagaimana binatang-binatang ini diperlakukan dengan sangat tidak baik. Kalau kita mau mencoba belajar bervegetarian, kita harus tahu yang tidak boleh kita konsumsi seorang vegetarian. 3 yang tidak boleh kita konsumsi ya. 3 macam hewan. Yang pertama adalah hewan yang di darat. Contohnya sapi, babi, ayam, itu tidak boleh kita konsumsi. Yang kedua adalah hewan yang di udara. Contohnya burung ya. Terus yang ketiga, hewan yang di air. Contohnya seperti ikan, udang, kepiting. Dan juga kita juga tidak mengkonsumsi 5 macam tumbuhan seperti daun bawang, kucai, lokio, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, tembakau ya. Semua orang itu tahu kalau tembakau itu rokok itu bisa membunuhmu ya. Tidak banyak orang yang belum paham kenapa sih tidak boleh mengkonsumsi bawang-bawangan, padahal mereka sejenis tumbuh-tumbuhan. Bawang dimasak dengan daging itu fungsinya untuk mempermudah kita mencerna daging. Nah, dengan kita makan bawang, kita merangsang asam lambung kita. Kenapa sih kalau kita masak daging itu harus sama bawang temannya? Karena daging ya, saat kita makan bawang itu otomatis merangsang asam lambung kita lebih banyak untuk mencerna daging. Jadi saat kalau kita vegetarian sudah tidak lagi mengkonsumsi daging, kita tidak perlu lagi asam lambung yang tinggi. Jadi saat kita vegetarian, kalau kita konsumsi bawang, asam lambung kita kan tinggi, tapi dia tidak ada fungsinya, malah akan merugikan kesehatan kita. Sekarang kita akan bicarakan tentang manfaat dari vegetarian. Kita bervegetarian sebenarnya itu menggunakan hati yang welas asih kita untuk kembali ke hati asal kita yang penuh cinta kasih. Contohnya ya, kenapa orang sih bisa nggak tega makan hewan peliharaannya? Ayo yang di sini ya, siapa yang tega nggak makan hewan peliharaannya? Pasti semuanya nggak tega makan hewan peliharaannya. Lah, kenapa kita bisa tega makan sapi, tapi nggak tega makan anjing peliharaan kita sendiri? Karena kita melihat anjing peliharaan kita dengan hati yang cinta kasih, ya. Sedangkan kita tidak melihat hewan lain menggunakan hati seperti ini. Dengan kita belajar bervegetarian, kita belajar menggunakan hati welas asih kita untuk melihat semua makhluk hidup maupun manusia ataupun hewan semuanya. Kita lihat dengan hati yang sama, dengan penuh cinta kasih. Kita akan lihat di sini sama-sama sebenarnya hati manusia itu pada dasarnya tulus ya. Kita bisa lihat di video hati anak kecil ini ya. Lah, kita bisa lihat tadi dari video anak kecil ini itu benar-benar kita bisa melihat dia bisa melihat semua binatang meskipun dia masih polos yang tidak mengerti ikan itu apa. Tapi dia bertanya ke mamanya, ikan itu binatang kah? Kalau binatang dia nggak mau makan karena anak kecil ini melihat semua makhluk hidup itu menggunakan hati welas asihnya. Dan dengan belajar bervegetarian, kita belajar membina hati kita juga. Kedua, orang yang belajar bervegetarian itu sama dengan Feng Sheng, ya, melepas makhluk hidup. Kita bayangkan setiap hari kalau kita vegetarian, kita Feng Sheng ya, kita melepaskan berapa banyak makhluk hidup, berapa banyak jasa pahala yang kita dapatkan, berapa banyak karma baik yang kita pupuk. Terus yang ketiga, kita tidak membocori jasa pahala dengan menambah karma buruk dan dosa pembunuhan yang baru. Semua umat sedharma yang ada di sini semuanya ya pasti suka berbuat baik, suka menolong orang. Kita pasti berharap dengan kita berbuat baik, membina diri, otomatis kita juga memupuk jasa baik, karma yang baik. Nah, saat kita makan daging, karena kita mengambil hak hidup hewan tersebut, mengambil nyawa hewan tersebut, otomatis kita membocori tabungan kita. Itu sangat kita sayangkan sekali. Yang keempat ya, kita bisa lihat dari huruf aksara Mandarin yang tulisannya daging atau raw.
Dalam tulisan ro yang artinya daging, kita bisa lihat dalam aksara itu, di dalam huruf aksara Mandarin ro itu terdapat dua huruf yang ada tulisan ren yang artinya orang ataupun manusia. Berarti saat kita makan daging, berarti kita makan nyawa sama dengan kita makan manusia. Kita hutang nyawa harus ada pembayaran karmanya. Itu akan sangat merugikan kehidupan kita. Pembinaan kita, alangkah baiknya kita belajar bervegetarian. Selain kita jadi bersih, kita penuh cinta kasih, juga kita tidak memupuk hutang karma yang buruk. Nah, manfaat dari vegetarian juga kita bisa lihat dari segi kesehatan secara fisik dan mental kita. Yang pertama adalah kita menghindari penyakit hewani. Otomatis kalau kita tidak mengkonsumsi daging, penyakit yang berasal dari daging tersebut juga tidak akan kita makan. Yang kedua, apa yang kita makan itu mempengaruhi suasana hati dan sifat kita. Jadi jika kita kekurangan vitamin, itu bisa menyebabkan mudah depresi. Contohnya ya, kalau kita kekurangan vitamin D, kita akan lebih mudah lelah, depresi. Padahal tubuh kita sebenarnya bukan karena fisiologi kita, tapi karena tubuh kita itu kurang nutrisi. Contoh lagi nih, kita tahu ya dari agama ataupun keluarga kita, itu mengajarkan kita untuk sopan, sabar, ramah, dan tidak marah-marah. Nah, kalau kita banyak mengkonsumsi daging dan akhirnya tekanan darah kita tinggi, kolesterol kita tinggi, gampang nggak untuk kita jadi sabar. Dalam tekanan kondisi darah kita yang tinggi, akan mudahnya kita marah-marah, maki-maki orang, ketimbang kita sabar. Dan kita bisa ramah. Oleh karena itu, tubuh yang sehat menunjang kesehatan kita, menunjang mental kita, dan sikap kita juga akan lebih baik lagi. Yang ketiga ya, orang yang makan sayuran dan buah-buahan akan awet muda. Karena sayur dan buah-buahan itu banyak mengandung vitamin, nutrisi, enzim, mineral. Nah, dengan semua hal yang baik ini yang tidak tergandung dalam daging, maka mulailah kita belajar bervegetarian. Dan kita bisa lihat dari kelestarian lingkungan hidup juga. Yang pertama adalah pastinya kalau kita bervegetarian, banyak yang belajar vegetarian, otomatis peternakan berkurang. Maka polusi peternakan pun akan berkurang. Jadi bumi akan baik. Saat bumi kita baik, kehidupan kita juga akan lebih baik. Dan yang kedua ya, kita tidak menghabiskan sumber daya dan sumber pangan bumi. Untuk kita bisa mensuplai daging, menghidupi 1 ekor sapi saja ataupun ratusan ekor sapi, itu membutuhkan lahan yang besar ya untuk menumbuhkan bahan makanan. Kalau seumpamanya lahan yang untuk peternakan bisa kita gunakan untuk menanam bahan makanan, seperti kita nanam beras, nanam sayur-sayuran, nanam buah-buahan, untuk bisa kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang kelaparan. Banyak sekali ya saudara-saudari kita yang kelaparan di negara-negara yang miskin dan negara-negara yang dilanda perang. Mereka sangat membutuhkan bahan pangan. Kalau kita yang di negara yang lebih beruntung ini, kita bisa memproduksi bahan pangan untuk membantu saudara-saudara kita yang kelaparan. Jadi manusia itu mempunyai tubuh yang sehat dan hidup normal itu harus mempunyai kebutuhan gizi yang cukup. Tubuh manusia itu memerlukan 5 macam gizi. Yang pertama adalah protein. Bisa kita dapat dari kacang kedelai, edamame, dan lain-lain. Ini fungsinya untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Yang kedua, karbohidrat. Kita bisa dapat dari padi-padian, biji-bijian, kentang, nasi, dan lain-lain. Ini fungsinya untuk menambah energi kita. Terus ketiga ada lemak. Lemak yang baik itu terdapat ya di omega 3, 6, dan 9-nya. Terus lemak itu bisa kita dapat dari minyak nabati, kacang tanah, kenari, wijen, ataupun alpukat.
Keempat adalah vitamin. Bisa kita dapat dari sayuran, buah-buahan, beras merah, dan lain-lain. Dan kelima adalah kita membutuhkan mineral. Ini fungsi untuk energi kita dan kinerja tubuh kita. Bisa kita dapatkan dari rumput laut dan buah-buahan. Nah, semua umat sedharma pasti bingung nih, bagaimana sih kita memenuhi gizi biar seimbang dalam bervegetarian? Harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada vitaminnya, harus ada mineral juga. Solusinya adalah metode makan 5 warna. Kalau kita makan dalam satu piring itu harus ada 5 warna. Yang pertama adalah warna hitam, yang bisa kita dapatkan dari biji-bijian warna hitam ya, seperti rumput laut, jamur-jamur yang berwarna hitam, maka akan menunjang kinerja ginjal kita. Terus yang kedua adalah makanan yang berwarna merah, contohnya seperti tomat, wortel, itu baik sekali untuk jantung kita. Terus yang ketiga adalah makanan yang berwarna putih, seperti padi-padian, gandum, itu bagus untuk kesehatan paru-paru kita. Terus yang keempat adalah makanan yang berwarna kuning, contohnya jagung, kedelai, itu baik untuk kesehatan limpa. Dan kelima adalah makanan yang berwarna hijau. Itu banyak sekali ya, contohnya seperti sayuran-sayuran hijau. Itu baik sekali untuk kesehatan hati kita. Jadi itu paling gampang, waktu kita makan, kita pastikan makanannya bervarian dan ada 5 warna. Otomatis kesehatan kita juga akan ditunjang. Dalam bervegetarian, yang penting kita harus mengikuti gaya hidup yang sehat. Dalam gaya hidup yang sehat, kunci utamanya kita harus makan sayuran dan buah-buahan yang alami, bukan makanan yang kaleng-kalengan atau yang sudah diawetkan. Karena sayuran dan buah-buahan yang alami itu banyak sekali terdapat nutrisi dan tidak mengandung kimia yang bisa merusak tubuh kita. Di dalam studi di Loma Linda University California ya, di Amerika sana, mereka membuktikan orang yang makan sayuran dan buah-buahan hidupnya 7,8 tahun hidupnya lebih lama daripada orang yang makan daging. Ini sudah dibuktikan. Jadi anggapan orang bahwa orang makan daging lebih kuat, sehat, itu salah total. Kedua yaitu kunci bervegetarian yang sehat adalah bervariasi. Kalau bervegetarian itu tidak boleh pilih-pilih makanan. Ya, harus makan 5 warna tadi. Dan juga harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau seumpama kita vegetarian tapi hanya makan tahu, tempe goreng aja, itu kurang terpenuhi nutrisinya. Karena makannya itu tidak bervariasi. Terus yang ketiga adalah kita makan itu tidak boleh terlalu asin, terlalu manis, dan terlalu gurih. Karena makanan itu ya, kalau kita terlalu asin berarti terlalu banyak mengandung garam. Kalau banyak mengandung garam, otomatis tekanan darah kita tinggi. Itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dan kalau terlalu manis, berarti itu banyak gulanya. Kalau terus-menerus seperti itu, lama-lama akan mudah bagi kita terkena penyakit diabetes. Dan kalau kita makan terlalu gurih, berarti itu banyak sekali lemak jenuhnya. Maka akan menyumbat pembuluh darah kita. Jadi kita makan itu haruslah jangan terlalu, ya secukupnya saja. Karena makan yang terlalu itu tidak baik untuk kesehatan kita. Dan yang keempat, kita harus makan teratur dengan porsi sesuai kebutuhan tubuh. Kita makan secukupnya saja. Kalau kita makan berlebihan, hanya akan buang makanan saja, yang menyebabkan kita akan kegemukan dan tidak baik untuk tubuh kita. Maka itu ya, kalau kita makan itu jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Secukupnya saja, sesuai dengan seukuran tubuh kita. Kalau orang yang tinggi, besar, pasti makannya lebih banyak dari orang yang tubuhnya lebih kecil ataupun pendek. Kalau kita menyadari kebutuhan kita itu berapa, kita penuhi dan cukup, maka akan membuat kita sehat. Yang kelima ya, karena kita diciptakan untuk bergerak.
peredaran darah kita harus lancar dan terus bergerak normal. Kalau lambat, maka kesehatan peredaran kita juga akan terganggu. Peredaran darah kita ini bisa dibantu ya dengan kita rajin bergerak dan berolahraga. Nah, kalau kita manusia hanya sering duduk yang bungkuk, kepalanya nunduk terus ya, terus sering di depan komputer, itu juga bisa merugikan kesehatan kita. Karena peredaran darah jadi tidak lancar. Kalau peredaran darah kita tidak lancar, otomatis nutrisi juga nggak bisa dialirkan dengan lancar ke seluruh tubuh kita. Terus yang keenam ya, kita juga harus bisa menjaga perilaku dan emosi kita. Kita manusia bukan hanya menjaga mulut saja, tapi perilaku juga harus kita perbaiki. Dan emosi juga harus kita kontrol. Ya, jangan sampai kita marah itu berlebihan. Itu bisa merusak lever kita. Kita bisa lihat di gambar bagian bawah itu ya, bahwa ada anger. Anger itu adalah marah. Itu bisa membuat kita punya lever yang lemah. Terus grief atau penyesalan yang berlebihan itu bisa merusak paru-paru kita. Kinerjanya akan terganggu. Terus ketiga adalah worry. Worry itu orang yang ketakutannya berlebihan, itu akan menyebabkan pencernaannya tidak lancar. Terus stres juga yang berlebihan bisa mematikan sel ke jantung. Terus fear itu orang yang ketakutan berlebihan akan menyebabkan ginjalnya kurang bagus ya. Terus orang yang punya hati yang cinta kasih, yang love itulah orang yang bisa mencintai, sikapnya pasti akan positif, maka akan membuat badan dan pikirannya juga sehat. Dari ini orang yang paling penting kita sering tertawa itu akan menghilangkan stres, maka tubuh kita juga akan sehat. Terus kita cara belajar vegetarian yang benar. Jadi bagi peserta Fahwe hari ini yang takut ya langsung mengurangi daging sama sekali atau tidak makan daging sama sekali, ini kita akan mengajarkan cara belajar vegetarian yang benar. Yang pertama adalah ya, setiap pagi hari sama dengan ya kita makan pagi tidak pakai daging. Misalkan kita makan nasi sama pecel aja, itu gampang sekali karena pecel itu isinya semua sayuran yang nggak ada dagingnya. Terus kedua bisa kita setiap cecap go, dari kita pagi kita sembahyang sampai malam kita vegetarian. Terus yang ketiga terhadap hari tertentu, misal seandainya kita kalau Senin sampai Sabtu itu kita kerja, kan di luar susah cari makan. Nah, kita bisa Minggu kalau kita libur dari kerja, kita bisa masak di rumah, kita bisa vegetarian. Terus keempat, kita bisa memilih sayur dalam masakan daging. Kalau kita biasanya ya, kalau kita keluar bersama teman-teman, kita bisa makan bersama, kita bisa pesan makanan yang sayuran aja. Ya seperti itu, ataupun kita kalau ada yang masak misalkan daging dicampur dengan sayuran, kita jangan makan dagingnya, kita makan sayurnya aja. Nah, setelah kita melewati tahap yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, selanjutnya kita bisa jalan ke tahap kelima, yaitu kita sudah bisa bervegetarian total dan murni. Dalam vegetariannya, masa sekarang ini, kehidupan modern ini sudah sangat meluas sekali dan diterima dimanapun. Contohnya ya, ada banyak sekali toko-toko dunia yang bervegetarian. Yang paling terkenal adalah yaitu Albert Einstein ya. Albert Einstein ini menyatakan tidak ada yang menguntungkan dari kesehatan dan meningkatkan kehidupan lebih lama daripada manusia. Kembali lagi kita harus bervegetarian ataupun diet ya, pola makan vegetarian. Kita sering dengar orang bilang, kita kalau nggak makan daging maka otak kita akan lambat, kurang pintar. Itu salah sekali. Karena Albert Einstein adalah orang yang terpintar dalam sejarah. Manusia yang paling pintar ya, dia seorang vegetarian. Beliau sangat pandai sekali. Tanpa beliau, kita tidak bisa menikmati hidup yang enak seperti ini. Kedua adalah dunia semakin menerima dan mengembangkan gaya hidup vegetarian. Contohnya seperti KFC ya, fried chicken, itu terkenal dengan yang nama ayam ya, fried chicken ini. Karena dia KFC sudah mengeluarkan nugget vegetariannya.
Karena banyaknya permintaan untuk makan vegetarian, KFC aja sampai mengeluarkan makanan vegetarian. Ini menunjukkan bahwa vegetarian jumlahnya sudah makin banyak di dunia. Dan gaya hidup ini semakin banyak yang mengikuti. Juga kita lihat Burger King juga sudah mengeluarkan burger Whopper-nya yang vegetarian. Jadi kita tidak perlu lagi takut ya menjadi seorang vegetarian. Sekarang ya kita bisa melihat video Heal the Wall ya. Sekarang setelah kita melihat video ini, bagaimana umat Dharma, apakah sudah terbuka pikirannya bahwa sangatlah penting sekali bagi kita untuk belajar bervegetarian. Di zaman sekarang ini ya, vegetarian sudah menjadi tren di negara maju. Juga tidak perlu lagi kita takut lagi untuk bervegetarian. Hidup kita nggak jadi susah, ataupun kita nggak susah cari makan lagi, karena vegetarian sekarang ini sudah diterima dimanapun dan sudah banyak sekali menunjang gaya hidup vegetarian ini ya. Terus kedua, vegetarian yang tepat maka akan sehat dan awet muda. Kita tidak mengkonsumsi daging, kita akan terbebas dari penyakit hewani. Dan tubuh kita juga akan dipenuhi dengan nutrisi dan antioksidan dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sangat baik sekali untuk tubuh kita. Yang ketiga adalah bervegetarian adalah pembinaan diri. Dengan kita bervegetarian, kita akan lebih banyak memupuk karma baik. Dengan kita tidak membunuh, kita sudah mengeluarkan hati yang belas asih kita. Dan juga kita meningkatkan hati cinta kasih kita. Kita bukan hanya terhadap sesama manusia saja, tapi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Kita belajarlah bervegetarian mulai dari sekarang. Jose belajar sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon Buddha memaafkan. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon saudara-saudari memaklumi. Sisi, Tachia.